Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya. Wah, ketutupan rek jenenge Nunung Otomotif ya. Di sini saya kedatangan CBR OLD Mas ya. Ini rujukan dari bengkel kawan ya, bengkel temen. Sudah beberapa kali dia kalau nggak nggak ngatasi, dia menghubungi saya dan kirim motornya ke saya seperti halnya ini. Kemarin Frego ya, kemudian dia, kemudian Frego yang ECU-nya mati, kemudian Beat Straight yang ECU-nya error, Beat 2020 pernah saya bikinkan video, kemudian Vario yang pengisiannya itu error Vario 125 tidak saya bikinkan video yang kemarin banyak dia. Jadi antara bengkel saya sama lokasi yang bengkel teman saya itu sekitar 15 sampai 20 km, tapi dia percaya sama saya dikirim ke sini. Kalau dia manggil saya bilang nggak bisa Pak kalau saya dipanggil, karena saya kerjaan itu banyak dan juga membimbing anak-anak ini ya. Membimbing anak-anak ini, kalau nggak saya awasi ya mau diar itu. Oke ya. Di sini kedatangan CBR dengan keluhan katanya teman saya itu pengapiannya hilang. Ya saya nggak tahu. Ini belum saya bongkar ya. Ya bongkar ono yo iki yo. Dek wis yo. Deke tangki. Baute klumpukno yo. Oke. Jadi katanya pengapiannya hilang. Ini belum saya cek diagnosa ya. Apakah saya harus ya gini saja, kita cek diagnosa, kemudian kita hapus. Kan bersih kalau dihapus. Nah, kalau entar muncul lagi salah satu dari kerusakan atau kerusakan itu muncul lagi, berarti kerusakan sebenarnya adalah itu ya. Jika tidak muncul lagi kerusakan berarti aman, bukan dari itu yang rusak gitu ya. Yang ditampilkan di bongkaran wis. Tuh, iki tangki iki lagi. Iki kan berhubungan sama tangki. Nah, itu dilepas kanan kiri Mas yo. Oke, jadi kita akan kupas tuntas permasalahannya ini. Katanya bilangnya ECU-nya error ini Pak. Mas ngono nang aku yo gak mungkin. Yo kita cek dulu. Kalau selesai pengecekan analisa ya berarti kita pastikan apanya yang rusak gitu. Gini aja. Yang pertama kita pastikan saat kontak on itu lampu mil nyala, full pump dengung ya. Lah kapenak ngono Rip. Mrebet ngono ora iso alus ngono bandange. Iya lek ono wong tuwek iki. Paling ono yang mbladit kena. Iya mbladit. Lho iki lho. Apa ablator ya? Tahu ah. Iya, Ben. Cepet tuwek kok, dua. Mbu. Oh, itu apa, Ben? Mbu iya le. Ya aku kanyang busi-busi kerapetan. Iya le. Habis mah deh. Oh, lupa ya ini. Kapenak kablator iku. Ya ngenteni wonge ae lek anu di servis lek gak anu ya babak. Oh, servis ya bongkaran Rip kablator sik. Deloken jalur-jalur sing biasa tak okrok iki lho. Iku rupane stansioner gak enak bawahe yo. Bawa ke sini, Cek. Iki. Gawe. Pintu lagi seneng kau. Oke, jadi pertama gini Mas ya. Ini kan motor mogok. Yang pertama adalah kontak on, pastikan indikator mil nyala, beberapa detik mati normal ya. Oke, berarti ECU ini sudah aktif ya. Kemudian saat kontak on, pastikan full pump dengung. Kita coba dengerin. Oke, masuk full pump dengung. Kemudian kita cek pengapian. Sik, kita hidupkan motornya apakah bisa apa enggak ini. Loh, tombolin di rek. Tombol starter ndi? No. Brodol lagi. Iku. Oh iki, ana dhuwure iki. Opo sih rek? Ana dhuwure iki lawak golek isor kene iki. Ini berarti iki kok. Waduh, cepat iki. Ah, tombol starter ana dhuwure rek. Ya opo. Starter jebol opo tendane. Wis, oke. Motornya gak gelem hidup, gak bisa dihidupkan. Bongkar tangki yuk iki wis ya. Ngarepe urung. Anu wis pakai bantu. Oh iya wis Kak. Anu cek pengapian ae. Cek pengapian sih. Jika pengapian ada berarti ya lanjut kita pengecekan atau kita pakai tabung infus ya untuk menghidupkan.
bantuan suplainya BBM-nya. Kita cek tekanan juga. Kalau pengapian ada, kalau pengapian nggak ada ya wis. Kita diagnosa dulu ya. Apakah dengan alat diagnosa itu bisa membantu pekerjaan sampean kayak gini? Yo iso membantu Mas, tapi saya seneng ini scanner manual ya. Oke. Scanner manual lah wis. Tapi yo cek dulu sampai diagnosa. Oke, masuk. Di sini ada MST, jadi saya pakai MST dulu biar nggak mubazir, nggak terpakai ya. Oke. Plat AG, mbok wong ndi gak ro aku. Diangkat ae, ga. Diangkat ga. Angkat tenis. Seret. Nah, diiringno. Lah, masuk. Pagi sudah ngelos saya ini. Nih, tuh, full pame aja copot ga. Cek ga. Tekok ini ya. Iya, full pame aja copot sih. Pagi sudah ngelos saya. Parah nur ini. Cepet dhewe wis, Nis. Di lu ngelos ya. Pada wis aja. Cepet mana wis? Iki cepet ya. Cepet, main dan cepet. Ora iki. Ketarik lah yang muni kok aku. Nah, sekarang kah tekan dhuwure, cek pengapian. Oh, toko kini kena kah iki kah pengapian kah. Aduh. Kita cek pengapian dulu. Oh, iki anune anyar iki, Bos. Apa jenenge? Koile anyar iki koile. Nah, ini masih baru ini, ya. Berarti koilnya sudah diganti baru ini. Sik. Koilnya sudah diganti baru. Angkat nih kah? Titik kah? Merek apa koile iki? Aku khawatir Koil KW bisa. Iya, koil KW bisa mah. Wah, iya iki koile baru iki, Mas ya. Koilnya baru. Oh iya, koile baru wis pokoknya. Koile baru, kita cek pengapian dulu ya. Wis colok ha. Ayo. Kontak on. Tombol start terpencet. Yo. Wis, mana? Wis. Pengapian tidak keluar. Lepas tank gini wis, jukun wis, dukno wis. Pengapiannya nggak keluar Mas ya iki yo. Berarti ada indikasi. Ini kan ECU-nya sudah hidup. Ya, kontak on, indikator mil nyala. Full pump juga nyala. Oke. Masuk. Tak cepetno angkatan wis. Ono kancingnya yang tiba. Iya, angkatan wis. Oh, ini dia wis. Ono pek gak oleh. Corek. Iku Malik. Enggak apik yo. Nah, ini kan pengapian tidak keluar. Wis kita cek diagnosa saja ya. Kita cek diagnosa kah? Enggak. Ini kah biasa ono nek kene kah? Pinggir sepul. Nah, iki ndak tutupi yo iki, Abang. Ya. Pinggir sepul. Yo iki. Wis kontak on kah? Lanjut kita cek sejarah kerusakannya dulu ya. Atau DTC-nya, apakah muncul apa enggak? Tekan F4. Kita cari diagnosa Honda, pilih bahasa Indonesia. Oke, pilih jenis motor. Di sini ada CBR 150 tapi bukan yang ini ya. Tapi yang ini di atas Versa ya. CBR 150 yang OLD ini. Oke, kita tekan enter. Nah, kita membaca kode kerusakan. Nah, pembacaan tampilan DTC apakah ada kerusakan sebenarnya? Tidak ada ya.
Oke, kemudian cuma sejarahnya kita cek. Di sini sejarahnya ada apa aja ini? Satu, sensor tekanan udara bermasalah, berarti sensor yang satu ini ya, sensor udara tekanan udara bermasalah berarti di sensor map. Kemudian 7, sensor temperatur mesin bermasalah berarti adalah EOT ya. Kemudian lanjut 8, sensor TPS bermasalah berarti ini jadi satu dengan sensor ini tekanan udara yaitu sensor map ya. Kemudian 9, sensor udara masuk 9. Oh, di sensor map berarti ini sensor mapnya pernah dilepas Mas ini loh Mas. Nah, soalnya TPS ada kerusakan, kemudian sensor apalagi IAT, sensor tekanan udara masuk, kemudian sensor tekanan udara ya ada di sini semua. Berarti pernah dilepas soket sensor mapnya. Kemudian 12 injektor bermasalah. Kemudian 54 sensor kemiringan bermasalah. Kita hapus dulu. Ntar kalau muncul lagi berarti kerusakannya itu. Kita hapus dulu. Ya. Ini. Menghapus. Yakin ingin menghapus? Yes. Mengajar ini kita hapus. Nah, ini yo. Penghapusan berhasil. Tekan OK. Kemudian coba kita diagnosa. Nah, sambil kita pancing apakah ntar apa namanya ini motor ini sejarah kerusakannya ada apa enggak lagi ya setelah kita hapus kayak gini ya. Oke. Kalau sudah kita cek lagi sejarahnya. Berarti kalau kalau sejarahnya ntar enggak muncul lagi di situ kerusakannya berarti ini apa pengetesan alat kembali. Wis diagnosa tekan OK. Honda OK, pilih bahasa. Jadi kalau ntar ini kita cek sejarah kerusakannya muncul berarti itu kerusakan sebenarnya. Tapi kalau tidak ada kerusakan berarti bukan yang ditampilkan di awal tadi kerusakannya Mas ya. Itu saja enak. Iya. Cek sejarah. Nah, ini kan nggak ada. Sejarah kerusakan DTC nggak ada, berarti saya nggak harus pegang-pegang di sensor ya. Entah itu sensor kemiringan yang 54 tadi, kemudian 12 injektor bermasalah, kemudian TPS, apalagi tadi sensor tekanan udara masuk, sensor tekanan apalagi tadi ya, EOT bermasalah ya. Jadi saya sekarang tidak positif di sensor, jadi saya harus ngecek sinyal-sinyal massa. Yang kepunyaan kan ini pengapiannya nggak ada Mas ya. Pengapian nggak ada berarti ini koilnya ini terbilang baru loh. Mbok koil Merkopo ini. Coplon kah koilnya kah? Kunci 10 kah? Koil Merkopo, takutnya koil yang dipasang itu koil imitasi atau koil biasa yo hancur. Oke, koilnya sudah dilepas ya Mas. Ini koilnya sudah gantian. Mereknya Mitsuda. Kalau saya bilang ini tidak original ya. Sudah gantian. Merek ini nggak ngerti saya. Gara-gara koil ini katanya kan habis ganti koil ini motor hidup, kemudian mati lagi. Nah, di sini saya cek diagnosa pakai scanner canggih ya, khususnya scanner canggih, itu sejarah kerusakannya itu kan banyak sekali. Kemudian saya hapus. Nah, setelah saya hapus, saya hidupkan motor, nggak bisa ya. Kemudian saya cek DTC lagi, sejarah kerusakannya itu tidak ada, berarti kerusakan bukan lagi di yang ditampilkan awalnya tadi kerusakan, berarti kerusakannya ini di yang lain. Apakah dari ECU-nya? Apakah dari apa namanya koilnya, ataukah dari yang lain? Contohnya gini, kalau saya bilang dari ECU-nya saat kontak on, di sini nyala mil, beberapa detik mati, berarti otomatis ECU sudah aktif. Kemudian kita cek, ayo, toko kono yo. Kita pakai scanner manual, kita tidak butuh yang namanya scanner canggih Mas ya. Kita pakai scanner manual dulu buat pengecekan yang akurat, apakah ECU-nya yang error ataukah dari apanya gitu ya. Kita inputkan ke aki. Jika sampean mau pakai scanner ini,
Sampean pastikan suplainya ke aki motor yang mau dicek dulu ya. Scanner canggih tidak mengatasi kalau kayak pengecekan ECU mati atau tidak, karena kita cek dengan scanner canggih itu normal, muncul sejarah kerusakannya bisa dihapus, ECU-nya sudah aktif. Nah, saya ambil satu kabel dari modul Mas ya. Kemudian tempelkan di sini Kak. Di kabel Pink biru. Sik. Kabel apa iki? Kabel kuning, kabel coklat strip putih ya. Teko kene. Kabel coklat strip putih. Kita cek sinyal masanya full pump ya, karena full pump tadi hidup berarti sinyal masanya sudah keluar. Coba. Ini kan pengapian tidak keluar. Sik, ini ya. Gak usah kontak on. Nyala beberapa detik mati. Nah, ini ya. Bisa ojo. Kontak on, sinyal masa full pump, nyala beberapa detik mati. Oke, normal berarti kita matikan. Sekarang kita cek sinyal masa injektor. Nah, sinyal masa injektor kabelnya pink strip hijau. Tusuk sinyal masa injektor. Ambil satu kabel dari modul Mas ya. Kemudian kita cek di sini apakah berkedip apa enggak. Starter kena apa rai? Ayo. Kok gak kuat lagi nih? Engkol wis. Yo. Wis berkedip wis. Sinyal masa injektor berkedip. Berarti sekarang yang kita tuju bukan yang ini, kita cuma memastikan sinyal masa injektor itu aktif, berarti injektor nyembur. Sinyal masa full pump aktif, berarti full pump bisa nyemprot ya. Oke. Berarti sekarang kita cek, ambil satu kabel dari modul, kemudian kita cek warna kabel yang di input coil, warnanya pink strip biru ya. Orange strip biru. Ini tusukkan di samping itu ya. Cepitno di sampingnya. Samping karetil lah. Ayo. Nah, ini tidak berkedip oke. Loh, oke. Oke, tidak berkedip berarti masalahnya ini ada bisa jadi di ECU ya. Kita lepas ECU-nya di sini, kita tusuk pakai jarum pentol ya. Kita tusuk. Kemudian kita cek dari sini sinyal masanya tadi ini kita tempelkan di jarum pentol. Nah, ini ya. Ini ntar kalau ada sinyal massa saat diengkol ini berkedip lampunya ya. Ini. Ayo engkol. Nah, tidak berkedip. Mana? Oke, tidak berkedip. Jadi permasalahannya ini ada di ECU error bagian sinyal massanya, karena ini dipasangi koil. Mbok gak ngerti wis teko koile. Sejarah wonge kan ganti koil iki. Sejarah orangnya teman saya katanya ganti koil. Sekarang saya akan lepas ambil mumpung ada yang baru ya. Mumpung merek apa sak karepe sampean. Saya kalau stok ini yang murah-murah aja. Kalau orangnya minta original ya kita belikan original. Kalau mau yang biasa ini ya kita kasih yang biasa. Soalnya kalau saya nyetok barang kayak biasa gini itu sebenarnya buat rubingan atau buat nyoba. Kalau kita nggak punya kayak gini, sampean yo mumet. Masih saya mumet, tapi mumet gimana? Soalnya kan gini, oh sudah pengapian sinyal massa tidak keluar kan wis jelas sinyal massa tidak keluar. Mau nggak mau kita harus belikan yang namanya ECU ya. Oke. Tak cobain dulu ini. Oke, kita coba ECU Mas ya. ECU. Ini namanya ECU dengan kode K15. Punya orangnya kita lepas dulu ya. Punya orangnya kita lepas dulu bawaan motornya ya. Kemudian ini kita taruh. Kemudian kita kasih ECU yang, kalau ECU original itu biasanya ada tanda kayak gini ya. Nah, ini kan ada tanda hijau, entah itu pink atau apa, di sini ada tanda ya. Kalau yang biasaan itu tidak ada tanda ya. Yang penting koilnya sama. K15. Di sini kepunyaan saya yang merek tadi K15. Oke, kita pasang di sini. Nah, kemudian kita cek sinyal massanya. Engkol gayo. Kita cek sinyal massanya dari
dom pentol tadi ya. Oke. Apakah berkedip ini fokus di lampu ini kan ya gini ya. Kalau kita pakai ECU yang tadi di sini kan nyala saat ditempelin pengecekan sinyal massa. Di sini kan nyala saat ditempelin pengecekan sinyal massa yang tadi. Sekarang pakai ECU yang baru di sini tidak nyala ya. Oke, samain engkol kah? Nah, ini kan kedip. Nah. Oke, normal. Kalau kita pakai ECU yang apa namanya? Yang bawaan motornya, sih bentar ya. Nah, ini bawaan motornya kita pasang ya. Di situ pasti nyala, Mas. Pasti nyala. Bentar ya. Di lampu LED ini saat kita tempelkan di pengecekan sinyal massa di sini langsung nyala ntar. Nah, ini ya, bentar ya. Duh ya. Oke, langsung nyala. Ketika diengkol, nah tidak berkedip ya wis. ECU ini sih bermasalah, Mas. Oke, kita lepas lagi. Kita kasih yang merek biasa tadi ECU. Yang penting buat memastikan apakah ECU-nya sudah jebol apa enggak. Bagian sinyal massa coil. Oke. Kemudian lanjut kita tusuk di sini. Kabel orange setre biru. Pink setre biru ya. Oke. Nah, kalau ini kan nggak nyala ya. Loh, nggak nyala. Yang tadi ECU yang error ini saat kita tempelin sinyal massa itu nyala. Ayo, engkol. Nah, ini yang berkedip. Oke, lanjut. Oke, wes, masuk ECU-nya sing jebol bagian sinyal massa. Nah, terus gini, Mas. Ini kan ECU-nya sudah jebol bagian sinyal massa. Riwayatnya kan pakai coil yang ini ya. Riwayatnya pakai coil yang ini. Apakah coil yang ini kita pasang? Nggak usah kalau menurut saya. Daripada ECU saya ntar jebol pisan bagian sinyal massa, lebih baik kita carikan ECU yang rubingan yang baru ya. Yang penting original punya tipe injeksi. Kalau sampean nggak punya coil ya, nggak punya coil merek punya CB ya, lebih baik sampean coba kepunyaan entah itu Vario 125 atau Scoopy atau Beat Straight. Nah, ini kan ada Beat 2020 KOJ yang original, kemudian Beat ESP, kemudian Beat ESP lagi, Beat KOJ. Ini apa ini? KZR, Vario 125, Revo FI jangan dipakai. Nah ini ada K93 ya. K93 ini kepunyaan Scoopy. Kita pakai yang ini saja ya. Oke. Ini sudah saya buka ya. Pakai. Yang penting jenis motor injeksi. Entah itu Beat, Scoopy, yang penting sama ya. Tipe motor injeksi, ojo pakai coil yang coil imitasi atau merek-merek yang biasa kalau di jenis injeksi. Eman-eman duit sampean kok ya. Kayak gini kan sinyal massa bagian pengapian kan hilang ke coil. Oke, ini ECU yang original bawaan motor tadi. Sekarang saya pasang coil K93 kepunyaan Scoopy ban donat ya. Kita pasang, kita coba. Yuk pasangan yuk. Hijau sinyal massa, ireng. Kan ada warna ini Mas ya. Ini kan ada warna soket sekonya hitam dan hijau. Kalau hitam ini dapat kabel di sini. Di sini dapat kabel hitam setri putih. Kemudian yang hijau ini biasanya massa itu dapat kabel pink setri biru ya. Oke. Kita cek pengapiannya yang tadinya tidak keluar. Wis yo, masuk KB yo. Pokoknya geng ngecek to ae. Yo, wis. Oke, masuk KB. Walaupun nggak dipasang di sini nggak apa-apa dulu. Yang penting pengapian kita cek apakah keluar apa enggak sih yo. Yo. Wah, masuk. Wis, masuk maneh. Sik, wis setrum kok aku. Yo. Oh, metu ya maneh. Maneh. Wis, kita pakai coil yang ini saja. Cepetan coba sini yuk. Coba sini cepetan. Waduh. Saya kalau memastikan apa? Pengecekan seperti ini ya. Itu selesai saya diagnosa, itu sejarah kerusakannya muncul, tapi saya tidak berpatokan di tampilan data yang sejarahnya kerusakannya itu.
Ya. Kuning iki loro Tidak berpatokan pada scanner canggih karena saya sering ditipu, Mas. Jadi saya pengecekannya akurat itu pakai scanner manual seperti halnya ini tadi. Ini kan pengapian tidak ada, sinyal masanya juga tidak keluar pakai scanner manual ini, jadi akurat. Ya. Kemudian saya pengecekan pakai ini, selesai pakai ini kan lanjut ganti yang namanya ECU ya. ECU ini deal, pengapian sudah keluar tapi saya tidak memakai. Nah itu yang punya datang. Oke. Wis gak apa-apa wis, ora dianu wis iku. Ora dibaut sik. Dicoba tangki nih. Coba tangki nih. Coba kita hidupkan. Ah, gak kuat yuk, engkolen yuk. Guys, hidup ya. Ayo. Wah, sampe geder yo, rutu. Pak, iki ganti kowe iki kok sempet hidup di luar, men. Apa suwe digawe suwe? Minggunya sebentar. Oh, sebentar. Yang sigarap di apa? Oh, iya. Nah, yo. Iki koele iki dudu ori, Pak, endi mangko? Nah, iki dudu ori, Pak, iki, Pak. Koele. Nyampluk juga kira. Iya. Sinyal masae. Nah, kali 15 iki original ya. Yang diganti ini sama ini. Iki jane gak apa-apa, Pak, iki, Pak. Sejik kok iki. Pokok ora ana kebocoran di area kene gak apa-apa sini, tapi yo lah aku iki lemparan terus tak lempar sampean. Ya ora apa-apa ta. Oh, berarti sampean lemparan teko bingkil. Nah, sampean. Ya ora apa-apa gorene. Asli sampean duwe scanner manual iso lho, Pak, sini, Pak, aman, Pak. Pokok sementing koel ojo sampai koel sing iku mangko. Sing garai kiamat ya, Pak, koel. Ini koelnya juga. Gitu. Iku tak kei koel anu, Pak, iki. Scoopy. Iki. Tak kei koel Scoopy aman. Sing penting tipe injeksi original. Iku, Pak. Enak kok, Pak Yan. Nyalain terus ya soalnya ini perjalanan lampunya tak nyalain terus. Oh. Kita coba ngisi lah. Ya. Oke. Oke, tadi saya coba, Mas ya. Orangnya kan minta koel bawaannya yang pendek ini sudah dipotong ini ya. Nah, ternyata saya pakai koelnya ini memang benar. Motor nggak bisa hidup, pengapian juga tidak keluar, jadi dari koelnya yang bermasalah ya. Oke. Kemudian saya coba koel saya lagi, yaitu koel punya K93 tadi loh ya. Ini. Oke. Itu koelnya. Nah, itu di belakangnya. Nah, itu masih belum saya pasang ya. Itu cuma saya deleto. Tuh, itu. Aman motornya, bisa hidup. Oke. Jadi kalau ini bukan original, Mas ya. Kalau original itu di sini putihnya itu putih, bukan putih kayak gini ya. Nah, kayak putih kayak gini loh, Mas. Nah, beda ya. Nah, beda. Putihnya saja beda ya. Original. Nah, dengan ini original juga. Putihnya itu juga beda. Oke. Nah, kalau yang ini kita bedakan ya. Tuh ya. Putihnya kan sama ini sama ya kalau original. Kalau ini bukan original ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan CBR OLD yang pengapian tidak keluar, ternyata dari ECU yang bagian sinyal masanya itu sudah jebol ya. Tidak mengeluarkan sinyal masa lagi. Karena indikasi saya itu gara-gara dipasangi koel yang merek iki. Koel ini ki koel apa gak ngerti, pokoknya toko koele. Kalau sampean servis motor injeksi
pastikan semua part itu seperti part pengapian, pastikan original, jangan yang KW-KW, jangan yang biasa sampai terego murah itu loh ya. Ini saya coba merek ini, alhamdulillah motor bisa hidup normal. Saya akhiri sampai di sini dulu. Untuk penanganannya nggak perlu dengan scanner canggih, karena scanner canggih cuma baca-baca dan baca kerusakan dan baca diagnosa analisa saja, tidak bisa menentukan apakah ECU-nya yang mati, error kan nggak bisa. Tetap kita pakai scanner manual mas ya. Nah kayak gini untuk pengecekannya. Sekarang kita cek pengisiannya aman apa enggak pengisiannya ini. Pengisiannya aman, 13 naik berarti aman pengisiannya. Jadi sepulnya aman, semua aman. Jadi cuma ECU-nya yang error. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.